Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pubi Pierre, kisah nyata teror korban kecelakaan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya dari Pubi Pierre. Fakta Sejarah membawakannya untuk teman-teman di sini. Kisah nyata teror hantu korban kecelakaan. Jadi, kejadiannya itu beberapa tahun ke belakang, dimana saat itu aku, Andi, nama samarannya, masih SMP kelas 9 atau kelas 3. Kalau masih ingat ceritaku dengan judul misteri meninggalnya sahabat kami, ini masih berkaitan ya. Karena kejadian ini tuh terjadi di beberapa tahun setelah kepindahan aku ke salah satu kota di Jawa Barat. Namun aku tinggal di kecamatannya ya, bukan di kotanya. Pokoknya kecamatannya ini emang orang gak pada tahu. Cuman kalau aku sebutin kotanya, lumayan orang-orang tahu juga. Dan pasti nebak-nebak makanan khasnya. Tebak-tebak sendiri deh ya. Zaman-zamannya bensin 2 tak di pinggir-pinggir jalan udah hampir mau punah tuh. HP pun saat itu masih jadul dan belum Android, kalau aku gak salah inget. Dan dulu di dekat gang masuk perumahanku itu ada warung kecil dari kayu. Orangnya ini jualan gorengan, kopi, es, dan lain-lain. Iya, pokoknya mirip warkop deh. Nah, di sampingnya itu ada pohon asem Jawa yang lumayan tinggi dan gede banget. Dan yang jualnya itu bisa aku sama teman-teman panggil emak dan Abah Ali. Itu warung adalah tempat biasanya aku dan teman-teman nongkrong sore hari dan selepas sholat isya berjamaah sama pemuda-pemuda. Dan gang masuk perumahanku itu tepat banget menghadap jalan raya. Siang sampai sore itu mobil-mobil besar seperti bus dan truk-truk besar itu sering banget lewat jalan situ dengan laju yang cukup, bahkan hitungannya sangat kencang. Makanya jalan depan gang aku ini seringkali terjadi kecelakaan. Bisa dikatakan rawan kecelakaan lah. Truk dan motor lah, truk dan mobil angkot lah, dan lain-lain. Karena keadaan jalan juga cukup tidak baik, bahkan hancur parah. Mengenaskan pokoknya. Banyak bolongan di mana-mana. Bahkan kalau hujan, jalan raya udah kayak embang-embangan. Banyak endapan airnya. Sore itu kebetulan aku nggak ikut nongkrong ya sama teman-teman, karena aku ingat sekali waktu itu aku lagi ngerjain tugas. Ketika sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba ada suara dari jauh seperti menggema. Semua orang berlari keluar rumah, saling tanya satu sama lain. Suara apa itu? Gila, pokoknya kalau diibaratkan seperti mirip 2 ban fuso pecah aja. Gimana kerasnya tuh? Aku aja kagetnya bukan main, padahal rumahku agak jauh ke jalan raya. Namun, kata bapak-bapak yang lewat depan rumahku itu bilang kalau ada kecelakaan beruntun di depan gang. Pas aku kesana emang udah banyak orang berkerumun dan bangkai-bangkai motor itu bertebaran kemana-mana. Begitupun pecahan kaca yang bertaburan. Dalam hatiku bilang, seperti bau anyir darah banget. Gila. Karena penasaran, aku coba menerobos kerumunan. Dan ternyata ada 2 motor dan 1 truk bermuatan pasir. Dan dari kecelakaan itu hanya ada 1 korban meninggal. Sisanya luka-luka. Korbannya ini mengendarai motor Supra hitam. Aku ingat banget karena aku ikut bersihin bangkai motornya itu yang emang terlindas truk. Pengendara motor satunya itu 2 orang berboncengan sedang terkapar di jalan. Mereka terluka di bagian kepala, muka, tangan, dan kaki patah. Ya meskipun gak bisa dikatakan ringan juga sih menurut aku. Si sopir truknya ini kaki kirinya terjepit dan kepalanya juga kena pecahan kaca. Setelah semuanya dievakuasi, si supir ini bilang sambil menahan sakitnya, pas ban mobil pecah. Di depan saya itu seperti ada orang tinggi besar berdiri. Jadi jalanan itu gak kelihatan. Tiba-tiba nabrak, terus mau rem juga susah banget, kata pak sopirnya. Nah, si korbannya itu entah bagaimana ya yang aku dengar dari warga dan polisi di TKP yang mengevakuasi.
Katanya karena terlindas semua organnya itu keluar, bahkan biji penisnya itu sampai terpental. Kok bisa ya? Entah ya. Karena pada saat itu aku gak ikut keseluruhan evakuasi korban yang meninggal itu. Aku cuma bantuin angkat korps bagian polisi yang kuning itu loh. Tanpa aku sadari itu, korps bagiannya itu ternyata ada bolong-bolong kecil di bagian bodinya. Otomatis darahnya itu bercucuran dan mengenai kaki dan sandalku. Astagfirullah. Satu kata yang bikin aku sama warga gang perumahan aku itu shock adalah saat polisi megang kartu nama korban dan beberapa dokumen di tas lempangnya. Namanya terpampang jelas di sana dengan nama Sutarman. Tapi ini samaran ya teman-teman. Atau yang sering aku sama yang lain dipanggil itu dengan sebutan si Kancil. Beliau adalah debt collector Bank Emok. Semasa beliau nagih setoran ke nasabah, gak pernah tuh aku denger dia marah-marah. Yang aku tahu dia orangnya humoris dan loyal ke aku dan teman-temanku. Kenapa? Karena tempat almarhum ini istirahat atau jajan ngopi gitu tuh ya di warung jalan dan selalu ikut nongkrong sama aku dan teman-temanku yang lain. Pokoknya udah kayak abang sendirilah. Jujur, aku benar-benar gak nyangka gitu orang baik meninggalnya harus semengenaskan itu. Kebayang banget setiap dia nagih ke nasabah yang ada di perumahan tempat aku tinggal itu. Almarhum suka pakai jaket kulit hitamnya dengan rambut sepundak yang beliau selalu urai. Ya intinya aku ngerasa gak nyangka aja. Almarhum ini semasa hidupnya itu akraban banget sama orang baru. Sering jajanin aku juga. Wah gak nyangka banget, gila. Malamnya setelah kejadian sore itu, salah satu temanku namanya si Popon. Dia maghrib-maghrib ke warung tempat biasa kita nongkrong lah buat ngegosip atau ngobrol santai gitu. Dan dia sendirian. Warungnya ini emang udah tutup dari pagi. Soalnya si emak sama si abah Ali ini nginep di rumah anaknya di kota sebelah karena baru melahirkan. Jadi ya warung ditutup. Dan jam bukanya itu emang dari subuh sampai asar. Nah si Popon temen aku ini katanya gerah di dalam rumah. Jadi dia pergilah ke warung itu. Soalnya dari banyak temanku itu, ini orang rumahnya emang paling deket ke warung itu. Dan dia jonggoklah di kursi lusuh yang ada di sana sambil ngerokok kretek tuh. Nikmat bukan main. Karena bete sendirian, si Popon merogoh HP Nokia hitam baru miliknya. Tahu kan Nokia Express Music? Nah, dia broadcast SMS lah ke aku dan yang lain. Buat nyamperin dia, layarnya kan hitam ya, si Express Musiknya itu. Pantulan bentuk muka atau bentuk itu pasti kelihatan kan? Apalagi handphone baru cuy, masih kinclong, belum ada noda. Dan di warung itu tuh ada lampu ayam yang kuning-kuning itu, jadi gak gelap lah ya. Nah, katanya si Popon ini awalnya nyium bau parfum nyengat banget, tapi cuma selewat doang. Tapi kok lama-lama malah nyium bau anyir darah. Dan itu anyirnya bukan main. Terus dia ngomong dalam hati, kayak, tadi sore kan emang habis ada korban kecelakaannya di sana. Masa ia kecium darahnya? Kan udah ditabur di pasir. Sambil ngeliat ke arah jalan raya tempat dimana tragedi itu terjadi, kata si Popon. Nah, tiba-tiba bulu kuduknya pun mulai berdiri, merinding. Pas mukanya balik lagi ngeliat handphone buat mastiin teman-temannya bales SMS dia apa enggak, dia malah tambah merinding lagi. Si Popon ini ngeliat dengan jelas pakai mata kepalanya kalau ada pantulan dirinya dan seseorang di belakangnya lewat layar HP-nya itu. Sosok yang dia lihat dari pantulan layar HP-nya itu adalah laki-laki dengan muka yang berdarah-darah hancur gitu, agak sedikit gepeng dan rambutnya itu gondrong. Tapi dia gak ngelihat seluruh badannya. Dia hanya melihat kepala sampai pundak. Aku yang diceritain saat itu merinding asli. Dengan cepat si Popon ini nengok ke belakang buat mastiin. Dan ternyata yang dia lihat itu bener. Malah lebih menyeramkan pas dia nengok daripada ketika dia lihat di layar HP. Kata si Popon, sosoknya ini tuh ya ngomong, tapi mulutnya itu keluh gitu. Tapi dia denger apa yang sosok ini omongin. Kurang lebih seperti ini. Mon, tolong saya belum tenang. Karena takut si Popon ini lari ke rumahnya, ditanyalah sama ibunya, kamu kenapa sih? Ya biasalah ya, nanya-nanya basa-basi gitu ibunya. Si Popon malah kayak orang linglung dan buru-buru masuk kamarnya. Dan malamnya pun si Popon ini dimimpiin. Katanya orang itu atau sosok yang dia lihat di warung itu ada lagi,
dan ngomong yang sama. "Mon, tolong saya belum tenang." Si Popon bangun sambil ngos-ngosan dan sempat bengong tuh beberapa menit. Lalu dia mikir, nih sosok bentukannya persis sama yang kecelakaan tadi sore. Apa ya si kancil? Tapi gue salah apa ya sama dia? Gue kan cuma ngikut evakuasi doang. Tiba-tiba dia inget pas ngebantuin evakuasi sama warga dan polisi tadi sore. Si Popon pakai baju lengan panjang tanpa dia lipat dulu ke atas. Mungkin darahnya kena bajunya tuh. Dia langsung lari ke dapur buat ngecek bajunya. Pas dilihat ditumpukan baju kotor, emang di lengan bajunya itu, di lengan sebelah kanan itu ada noda darah. Emang ada caur teman gue yang ini. Katanya sekalian buang sial. Setelah itu gak ada teror mimpi atau ditampakin lagi. Di hari yang sama juga menimpa gue terornya, anjir. Gue saat itu lagi nonton football match Liga Inggris di jam 1 malam. Aku biasanya ngajak temen buat nginep di rumah biar bisa secengan atau gocengan dan nyaksin bareng-bareng. Aku udah siapin makanan, kopi dan rokok 3 batang. Pokoknya ini rumah aman banget lah saat itu. Ibuku udah tidur, bapakku juga gak ada lagi ada acara sama teman-temannya tuh. Tiba-tiba dinding tuh kayak ada yang nyakarin. Aku hiraukan lah. Setelah suara cakaran dinding itu, ada yang ngetuk jendelaku. Aku kasih tahu dikit ya. Jadi ruang nonton atau tempat keluargaku itu samping buffet TV-nya itu ada jendela. Kalau aku lihat keluar jendela itu, ada mobil yang berarti sampingnya itu garasi. 2 kali jendela itu ngetuk. Aku kan gampang kesel ya kalau diganggu-ganggu gitu. Aku gebrak jendelanya balik. Awalnya emang gak ada ketukan lagi. Oh, mungkin cicak, kataku dalam hati. Tiba-tiba ada suara samar-samar karena aku lagi nonton dengan volume yang agak kenceng. Aku kecilin lah volumenya. Itu jelas banget suara si kancil yang agak tengek. "Andi, tolong saya belum tenang. Saya mohon, saya ingin pulang." Aku terus mastiin dengan cara telingaku tempelin ke jendela. Habis itu aku sibak tuh gorden lebar-lebar. Dan itu adalah sosok setan yang paling serem menurut aku setelah pocong. Si kancil ini nampakin wujudnya dengan muka yang berdarah-darah hancur rata. Dan kedua tangannya megang isi perutnya. Anjir, gue ngetik berasa flashback ke kejadian itu, gila. "Ibu!" Bodo amat TV yang masih menyala dan gorden yang terbuka. Aku lari ke kamar ibu. Aku peluk ibuku erat-erat. Selang beberapa hari, ada cerita lagi dari warga-warga. Tepatnya ibu komplek biasalah kalau lagi nunggu tukang sayur. Pasti ngobrol, ngalor ngidul. Katanya ada orang dari tetangga kampung sebelah mau masuk ke gang perumahanku. Sebut aja Pak Haji lah. Aku kenal soalnya. Beliau emang suka mijit-mijit orang gitu. Aku pernah patah pergelangan tangan disembuhin sama Pak Haji. Mungkin Pak Haji mau mijit kali ya. Waktunya itu tepat setelah ba'da maghrib. Kan emang mitosnya kata orang tua tuh jangan keluar pas ba'da maghrib karena demit keluar semua. Ini aku antara kasihan sama ngebayanginya bikin ngakak. Nah, Pak Haji ini ngendarai motor matic. Tahu kan motor matic? Kalau kegas dikit gimana? Crodot. Pas mau masuk, motornya itu kayak ditahan gak bisa maju gitu. Dia bingung kan, tapi tetap dia gas terus tuh. Namun sialnya masih gak jalan-jalan juga. Karena penasaran, dia nengok ke belakang tanpa melihat kaca spion. Katanya Pak Haji bener-bener ngeliat jelas. Ada sosok laki-laki dengan wajahnya yang hancur penuh darah, rambutnya gondrong lepek, dan memakai jakit kulit warna hitam. Aku sih udah bisa nebak kalau itu kayaknya si kancil. Sosoknya itu sedang memegangi motornya Pak Haji pakai tangan kanannya. Kasusnya ini hampir sama seperti yang menimpa temanku ini si Popon. Sosoknya ini ngomong sama Pak Haji, "Tolong saya belum tenang. Saya ingin pulang." Karena takut, Pak Haji gas lagi tuh motornya sambil baca-baca doa dalam hati dan istighfar berkali. Astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba motornya maju dengan cepat karena tadi sempat digas full kan, dan lepas kendali hampir menabrak portal gang. Untungnya dia langsung loncat dari motor dan membiarkan motornya itu terjatuh. Itu stang motornya pun sampai bengkok. Udah itu spakbor hancur, Pak. Jadi portal gang perumahanku itu bukannya diangkat ke atas ya,
tapi yang digeser ke samping dan itu pakai besi yang agak gede. Nah, keesokan harinya lagi nih. Kejadiannya sore hari. Ini yang Pak Haji alami itu sama persis dengan tetangga samping rumahku. Namanya Wak Karsa. Bedanya, Wak Karsa ini gak ditampakin nih sosoknya. Hanya motornya itu sama kayak ditahan gitu. Digas-gas terus malah semakin berat suara motornya. Dan tiba-tiba nyelonong aja bisa jalan lagi. Karena kaget, Wak Karsa ini gak sesigap Pak Haji tempo hari. Wak Karsa jatuh tersungkur dan dengkul sebelah kirinya itu berdarah. Di hari yang sama, malamnya, seperti biasa, selepas jamaah sholat isya, aku sama teman-teman nongkrong di warung pinggir jalan raya itu. Sebelum jam 11 malam, aku selalu berpamitan untuk pulang duluan, karena ibuku itu disiplin banget. Aku pulang telat dari jam yang ditentukan beliau, ya udah, abis gue, gak dikasih masuk. Namun sebagian teman-temanku di warung itu sampai jam 1 dini hari. Nah, yang ngalamin terornya kali ini tuh si Aep. Kebetulan rumahnya itu di seberang jalan raya. Selepas masuk ke dalam rumah, tadinya si Aep ini mau nyalain lampu ruang tengah. Tapi dia urungkan niatnya itu dan lebih milih untuk tiduran di kursi sambil menonton TV aja katanya. Nggak lama kemudian, pintu rumahnya itu ada yang ngetuk. Ya layaknya orang bertamu ke rumah lah gimana. Si Aep mikir, masa iya tamu di jam segini? Ketukan pertama, dia hiraukan. Ketukan kedua, dia juga hiraukan. Nah, ketukan ketiga ini, si Aep beranjak ke ruang tamu dan ngintip lewat sibakan gorden kaca. Dan jelas juga dia melihat sosok orang pakai jaket kulit hitam kayak banyak cakaran gitu. Rambutnya sedikit gondrong lepek, berdiri menghadap pintu rumahnya. Awalnya si Aep mau buka pintu, tapi dia mikir lagi kalau itu mungkin orang gila. Mengingat rumahnya dekat jalan raya dan gak berpagar, dia tutup kembali gordennya. Tiba-tiba dia mendengar suara jelas banget. Bahkan dia selalu mastiin lagi kalau suara itu benar gak ya. Tak, tolong saya belum tenang. Katanya itu suaranya kayak kasihan banget. Si Aep mendengar itu mengusap-usap telinganya dengan keras, seakan-akan meyakinkan lagi kalau telinganya itu salah dengar atau enggak gitu. Meskipun sedikit merinding, dia sibak lagi tuh sedikit gordennya. Sekarang posisi yang Aep lihat itu, kepalanya menghadap ke arahnya. Mukanya hancur sehancur-hancurnya dengan muka yang berlumuran darah. Jelas sekali si Aep ini lihat hidungnya yang rata penuh darah. Dengan cepat, dia menutup gordennya keras-keras dan berlari ke kamar ibu bapaknya sambil nangis. Keesokan harinya, si Aep ini sakit panas selama 2 hari. Aku tahu banget sih dia emang penakutnya bukan main. Mirip almarhum Yoyo, sahabatku dulu. Selang beberapa hari lagi, tetanggaku yang rumahnya sebelah kiri dari rumahku. Dia punya anak cewek, namanya Nana. Emang Nana ini satu tongkrongan juga sebenarnya, dan cewek satu-satunya yang ikut nongkrong. Cuma jarang-jarang gitu mainnya. Intinya emang anak baik-baik lah. Waktu pulang sekolah ya pulang, waktu sekolah ya sekolah. Beda banget lah sama aku. Waktu pulang sekolah ya nongkrong, main-main dulu sama temen. Nah, satu waktu si Nana ini duduk sendiri di warung tempat biasa gue sama yang lain sambil menunggu angkot lewat. Kebetulan warungnya itu gak buka dari semenjak ada kejadian kecelakaan hari itu. Dengar-dengar lagi pulang kampung ke Garut. Nah, si Nana ini karena sendiri gak ada teman ngobrol, dia buka buku catatan buat baca-baca sekilas lah. Biasanya si Nana ini emang sering bareng sama gue boncengan. Cuma ya taulah, anak di umur segitu kalau udah putus suka pada gengsi. Dia benar-benar gak bisa fokus. Tiba-tiba pundaknya itu terasa berat dan terasa pegel. Dan sempat juga si Nana ini mencium darah yang sudah membusuk. Tahu kan darah busuk baunya gimana? Singkat cerita, di jam 1 siang banyak banget motor masuk ke dalam gang perumahanku. Aku mikirnya saat itu, wah ada seserahan nih. Kalau enggak ya ada yang mau tunangan gitu. Kegirangan tuh gue saat itu, bisa makan gratis. Aku ajaklah 2 temanku buat ngikutin motor-motor itu. Tapi masa iya seserahan pakaiannya baju PNS yang coklat itu. Sampai tiba di depan rumahku, ternyata aku ngedengar suara si Nana ini sedang teriak-teriak sambil nangis. Karena penasaran, aku samperin dong itu kerumunan dan ngintip di kaca jendela depan rumahnya si Nana. Si Nana lagi dipegangin beberapa orang. Karena yang aku lihat tangannya itu mengepal sambil merem, nangis teriak-teriak gitu. Terus aku ngomong dalam hati,
ini kesurupan asli atau bohong ya? Nah, yang bikin serem dan merinding lagi adalah orang tua Nana ini manggil orang pintar buat nyembuhin kesurupannya itu kan. Pas dibaca-bacain, si Nana ini malah ngikutin dan bahkan ngebenerin ayat yang orang pintar itu baca. Si Nana menggeram terus ngomong, "Ilmu kamu cuma segitu? Kamu gak bisa usir saya dari badan anak ini. Anak ini milik saya." Makin penasaran, makin bingung juga aku saat itu. Lah kok bisa bacaan ayat suci setan kagak takut? Pengen rasanya aku lempar rosario nih. Siapa tahu tuh setan kesakitan. Si Nana ini kan ngomongnya cempreng. Ini suaranya berat banget dan kayak marah. Aku masih menyangkal kalau Nana ini gak kesurupan. Tiba-tiba si Nana ini mengedarkan padangannya. Dia kayak ngelihat satu persatu orang yang ada di situ dalam keadaan mata tertutup. Nah, anehnya ini si Nana mukanya pas menghadap aku, terus dia membuka matanya natap aku cukup lama. Lalu senyum menyeringai gitu. Merinding aku ngebayanginya, gila. Aku ngeri saat itu, dan akhirnya aku lebih milih buat pergi ke rumah. Malamnya, kata ibuku yang memang ada di sana, orang tua si Nana ini manggil lagi orang pintar yang berbeda. Yang menariknya adalah, entah percaya atau enggak, sebelum orang pintar ini sampai ke rumah si Nana, si orang pintarnya ini melihat sosok tinggi besar berbulu. Matanya merah besar menyala, mulutnya bertaring panjang, tangannya panjang menyentuh tanah sambil mendekap seorang gadis. Karena orang pintar ini sudah kenal sama keluarga si Nana, jadi dia hafal betul siapa yang sosok itu bawa. Di situ juga katanya ada sosok yang sedang ngebantuin si Nana untuk lepas. Ternyata sosoknya itu si Kancil. Aduh, aku gak ngerti deh. Masalah gitu-gituan susah masuk nalar ke gue. Aku juga gak tahu gimana caranya si orang pintar itu ngambil sukma si Nana dari sosok itu. Pas datang di rumahnya si Nana, si orang pintarnya ini cerita, dia ngomong, "Nana ini tadi sukmanya jalan-jalan seperti orang bingung. Saya juga lihat dia dibawa oleh sosok makhluk besar hitam. Saya dulu sering kesini, jadi saya tahu makhluk besarnya ini tinggalnya di pohon asem dekat jalan raya. Cuma yang satunya saya nggak tahu. Sosoknya itu ngebantuin Nana pakai jaket kulit hitam." Fix, jaket kulit hitamnya si Kancil. Jadi intinya si makhluk gede ini tuh suka sama Nana. Dia pengen Nana ini jadi pendampingnya, katanya ya. Nah, kata si orang pintarnya itu, ada satu sosok yang baru dia lihat. Sosoknya ini seperti kebingungan juga, mau pergi kemana. Katanya ya, dia tertahan. Aku sih nggak tahu dan nggak ngerti maksud dari orang pintar ini. Oh ya, sebagai gantinya agar Nana ini nggak dibawa sama sosok gede itu, syaratnya adalah kepala kambing muda yang warnanya full hitam. Entah kenapa setelah kejadian itu si Nana jadi bisa melihat hal-hal gaib. Begitu sampai sekarang, udah menikah dan punya anak pun masih sama. Dan kejadian si Nana yang kesurupan ini bikin heboh orang-orang sekitar. Kalau aku sih agak-agak gimana gitu ya sama yang kesurupan. Lalu beberapa hari kemudian datanglah yang punya warung. Gosipnya, si emak ini kan subuh-subuh emang suka bikin gorengan dan emang pulang duluan dari kota sebelah. Si emak ini diganggu juga katanya. Selain barang-barang yang jadi pindah-pindah sendiri, terus ada yang ngetuk-ngetuk pintu warung juga, sama akhirnya dinampakin wujudnya. Kata si emak sih, sosoknya ini pucet. Bibirnya itu benar-benar bibir kering kayak pecah-pecah gitu. Waktu itu si emak emang belum sadar kalau itu bukan manusia. Ditanyalah sama si emak, "Udah nagih, Cil, mau minum apa?" Si sosoknya itu hanya menggeleng pelan. Yang bikin anehnya, pas si emak mau balik ke dalam warung, si sosoknya ini ngomong, "Ma, tolong saya belum tenang." Pas si emak nengok lagi ke belakang, sudah nggak ada. Dan hampir sama juga yang menimpa suaminya. Besok sorenya jam 5-an, si Abah Ali ini benar-benar baru sampai banget depan gang perumahan itu. Dia ngelirik ke arah warungnya yang udah ditutup itu, dan dia melihat sosok pemuda gondrong yang dia kenal. Di sana sedang berdiri menatap jalanan. Si Abah Ali ini awalnya mikir kalau itu salah satu teman aku, si Ari atau si Bogel. Si Ari atau si Bogel itu salah satu temen nongkrongku lah yang umurnya lebih tua dariku dan teman-temanku yang lain. Dan emang gayanya hampir mirip sama almarhum si Kancil, dengan rambut yang sama-sama gondrong. Oh ya, si Abah ini matanya agak rabun, jauh ya, dan dia juga kenal kok sama almarhum si Kancil.
Disapalah itu orang sama si Abah Ali dari jauh. "Ri, lagi apa jam segini nongkrong? Pak Mali?" Yang ditanya bukannya menjawab. Dia hanya tersenyum dengan tatapan kosong. Si Abah mulai jalan mendekat dan barulah sadar kalau itu bukan si Ari temanku. Ternyata kamu, Cil. Kirain si Ari Abah mah. Memang bener rabun jauhnya si Abah ini. Rumah si Abah Ali ini tuh di ujung perumahan banget lah. Sangat jauh kalau harus jalan kaki dari gang sampai rumahnya. Si Abah Ali akhirnya ini minta tolong. Daripada ngelamun, gak ngapa-ngapain gak jelas, mending antar Abah sekalian ngopi. Si sosoknya ini ngangguk dan berjalan ke motornya yang terparkir. Nah, di perjalanan menuju pulang si Abah nanya dong, "Cil, badan bau anyir gini, pulang lagi mandi?" Aku merinding nih, gila. Si sosoknya ini ngejawab, "Belum selesai, Bah. Abah mau bantuin." Si Abah ini bingung sama si kancil. Bener-bener gak biasanya gitu, ngomongnya kalem begini. Suaranya agak serak, mirip orang baru bangun tidur butuh minum. Yang si Abah tahu nih kalau si kancil ini orangnya sedikit petakilan, suka nanya sama orang, iya ramah gitulah. Pokoknya idola ibu-ibu banget si kancil ini. Sesampainya di depan rumah, si sosoknya ini diajak masuk sama Abah buat ngopi. Namun sosok si kancil ini menolak. Lalu abis itu melenggang pergi dan dengan motor Supranya. Si Abah benar-benar jelas melihat mukanya si kancil ini pucat. Bibirnya kering mirip bibir pecah-pecah. Tatapan matanya juga kosong. Ditanyalah sama si emak, "Si Abah kenapa baru sampai rumah tapi kok malah kayak orang linglung gitu?" Si Abah menceritakan semua kejadian tadi ke si emak. Si emak kaget saat itu. Lalu dia menceritakan suatu fakta yang dia dengar dari ibu-ibu. "Bah, Abah, si kancil itu teh udah meninggal, Bah." "Innalillahi, kenapa anak baik itu?" ujar si Abah kaget. Si emak menjelasin lagi kalau si kancil ini meninggal kecelakaan di jalan raya dekat warungnya. Meninggal karena tergilas truk yang bermuatan pasir. Astagfirullah, innalillahi. Di hari yang sama, malamnya, aku keluar rumah sekitar jam 8-an lah. Aku udah SMS-an sama si Aep buat ngambil buku novel yang dia pinjam tempo hari. Harusnya kan yang minjem yang nganterin ya. Ini yang punya yang jemput. Ya gimana ya, diiming-imingi kaset kanibal. Jadi ya udah, ngambil novel sekalian minjem kaset. Perasaan aku pulang dari rumah si Aib itu jam 9 lebihan. Tapi atmosfernya itu beda aja gitu pas masuk gang. Singkat cerita, habis aku kunci pagar dan masuk rumah, baru juga aku kunci pintu rumah, mau jalan ke kamar. Aku ngedenger ada yang manggil nama aku jelas banget. Tapi suaranya kayak sedih-sedih pilu gitu. Wah, gak beres nih, pikirku. Aku balik badan, ngintip di balik gorden. Tapi di luar gak ada siapa-siapa. Aku panggil-panggil ibuku, gak nyaut-nyaut. Ternyata lagi di kamar mandi belakang. Baru juga aku rebahan di kasur sambil baca deskripsi di kertas wadah kaset yang aku pinjem nih. Ada ketukan di kaca 2 kali. Aku bengong sebentar tuh buat mastiin lagi. Ketukan itu ada lagi. Aku jadi ingat kejadian tempo hari pas aku nonton bola dini hari. Gak banyak cincong aku lari keluar kamar dan hampir tabrakan sama ibuku. Seperti biasa aku diomelin karena gerasa kerusuk di rumah. "Ibu mau kemana?" tanyaku. "Keluar bentar, mau ngambil sepatu kerja." Lupa sama ibu gak dimasukin ke rumah. Ibuku mau jalan. Aku tahan-tahan dan ngotot bilang gak usah. Ibuku ini emang gak ada takut-takutnya. Waktu itu aja keluar jam 11 lebihan karena pengen beli teh doang di warung ujung yang buka 24 jam. "Apa sih An? Suka ribet?" Ya udahlah, daripada aku diomel-omelin malam-malam kan ya. Aku biarin aja lah ibu keluar. Cuma aku ini ngomong dalam hati, mampus deh kalau ditampakin. Beberapa menit kemudian, ibuku balik lagi sambil manggil-manggil namaku. Saat ku lihat mukanya panik dong. "Ada apa gerangan sih kawan? Santai aja brodi." Sumpah gue ngakak banget. Ibu gue duduk dempet-dempetan sama gue. Aku tanya dong kenapa. "Iya," katanya pas ibu buka pintu. Di depan gerbang ada orang berdiri sambil nunduk. Pas ibu aku manggil, "Mas." Sosoknya ini mendongak lihat ke arah ibuku. Otomatis ibuku kaget karena mukanya itu rata dengan darah-darah kering di sekitar mukanya. Pakai jakit kulit hitam dan ternyata itu sosoknya mirip banget si kancil. Alhasil, gak jadi ambil sepatu kerja karena takut. Bahkan ya,
Saat itu tuh pas mau kencing aja minta antar aku. Ibuku kena mental. Dan akhirnya kita tidur di ruang keluarga sambil gelar kasur lantai. Karena hampir 2 minggu warga diteror sama sosok si kancil ini, akhirnya RT-nya ini ambil tindakan untuk mencari orang pintar. Sebetulnya sebelum orang pintar ini didatengin, warga sempat berunding kalau malam Jumat diadakan doa bersama untuk almarhum supaya nggak meneror kami lagi. Namun sayangnya enggak berhenti di situ. Aku aja hampir tiap malam ada ketukan di jendela sama suara-suara yang manggil namaku. Kalau aku pribadi sih sebetulnya enggak terlalu peduli ya. Tuh setan mau ketuk-ketuk kek, mau gebrak-gebrak pintu, atau suara-suara aneh kek. Jujur aku akan hiraukan. Cuma masalahnya kalau udah ditampakin kan aku ngeri juga. Gila, aku sempat mikir ya, tiap aku pindah rumah atau pindah ke suatu tempat, ada aja yang bikin aku ngerasa gimana gitu. Malam itu aku ingat banget, semua anak muda dan bapak-bapak itu disuruh kumpul di balai. Dan malam itu juga kami ceritalah gangguan apa saja. Aku sempet tuh yang paling kapital ngomong, karena yang lain itu diganggunya cuma sehari dan paling lama itu 2 hari. Lah aku anjing hampir tiap malam. Aku mau cerita sedikit di mana aku emang saat itu tuh lagi pusing dan ngantuk banget kan. Gangguannya ini seperti biasa, ketukan dari jendela, tapi ke kacanya. Itu kan nyaring banget ya kalau ngetuknya kenceng, dan ritme ketukannya itu gak berjeda. Aku kesel kan, aku samperin tuh sumber suara. Aku gebrak kacanya. Dalam hati sebetulnya mengumpat kesal ya, soalnya bukannya berhenti malah tanganku yang sakit. Dan suara itu tuh makin jelas ketika ketukan kacanya berhenti. Andi, tolong saya. Karena aku merasa benar-benar keganggu, aku ngomong tuh saat itu, aku gak peduli ya kamu setan apa bukan. Aku mau tidur, ngantuk. Jangan ganggu aku. Kalau kamu mau ngopi, bikin aja sendiri ke dapur kalau bisa. Mau rokok, beli sendiri ke warung, anjing. Saking kesalnya aku, udah kayak orang waras aja ngomong sendiri di kamar. Akhirnya kan aku tidur di ruang tengah, sambil aku nyalain TV dengan volume yang lumayan keras. Besokan paginya di hari Minggu di bulan Desember, RT-nya ini bikin pengumuman yang semalam kumpulan tolong hadir di balai katanya. Ya aku hadirlah standby sama si Popon. Aku nggak tahu si RT ini dapat orang pintar dari mana. Pakaiannya sih mirip dukun ya. Pakaiannya serba hitam, mirip nih sama baju kampret. Terus kepalanya pakai ikat kepala batik coklat gitu, dan tasnya itu pakai tas koja. Mirip-mirip tukang domba sih menurut gue. Si Popon nyenggol gue sambil cekikikan. Biar lihat deh dukunnya mirip tukang adu domba. Aku sebisa mungkin buat enggak ketawa tuh, susah banget. Lalu RT-nya ini ngejelasin terornya gini. Dan si orang pintarnya ini bilang, kita ke tempat kejadian perkara aja, supaya bisa nemu titik temunya dan kemana nyelesainya. Akhirnya kami berbondong-bondong ke jalan raya tempat dimana kecelakaan itu terjadi. Kami juga disuruh untuk menyusuri selokan di dekat warung, siapa tahu ada sesuatu yang mengarah ke sosoknya tersebut. Sementara yang lain menyusuri jalan di seberang. Karena enggak membuahkan hasil, si orang pintarnya ini nanya siapa yang bisa mediasi. Ya kami gak ngerti, jadi cuma diem aja. Karena kami gak tahu dan ngerti, si orang pintar ini menawarkan dirinya untuk mediasi. Dan dia menyuruh RT untuk tanya-tanya. Aku saat itu tuh mikir pertunjukan macam apa ini, hey? Come on lah. Semuanya terlihat tidak masuk akal. Jadi intinya setelah ditanya-tanya itu, arwah yang masuk ke badan si orang pintar ini bilang, kalau si kancil ini semasa hidupnya punya janji sama adiknya, mau beliin adiknya ini HP. Dan sosok si kancil ini juga bilang, tadinya abis nagih itu dia mau pulang ke kampung halamannya buat beliin handphone. Tapi naas banget nasibnya berkata lain. Dia juga bilang, tolong sampaikan maaf dia ke keluarganya. Lah, kataku dalam hati, gimana caranya? Orang dia aja tinggal di kecamatan ini ngontrak ya. Kami mana tahu. Dia cuma cerita kalau dia asli orang Pantura. Aku sama teman-teman yang lain aja nih yang sering ngobrol kalau di warung gak pernah tahu Panturanya di mana. Ya mungkin lupa kali ya. Sampai akhirnya si orang pintar ini sadar dan mengusap wajahnya. Kita doakan aja lagi, katanya, supaya arwahnya tenang dan gak mengganggu atau meneror warga lagi. Dan si orang pintarnya ini juga bilang, masalah dia punya janji atau apalah itu biarlah, itu jadi urusan dia. Kami cukup doakan saja. Dan dia juga menjamin 100% kalau arwahnya ini gak akan mengganggu kami lagi. Ya deh, gue percaya aja. 1 minggu kemudian, sosok yang mirip si kancil ini ternyata masih ada seliweran.
Ya emang aman, gak ada ketukan pintu keluarga atau gangguan lainnya. Cuma kadang ada beberapa orang yang lihat itu. Dia berdiri aja gitu di pinggir jalan. Kadang duduk di warung sambil ngeliat ke arah jalan raya di mana dia terakhir meninggal. Dan intinya masih ada gitu, dan jadinya malah sering ngeganggu pengendara pada malam hari. Entah katanya nyerang tiba-tiba hilang, bikin kagok pengendara lah. Dan akhirnya warga juga jadi terbiasa sih sebenarnya. Beberapa bulan dari itu juga, warung si emak sama si abah ini juga dirubuhin dan mereka pindah ke kota sebelah. Dan pohon asem Jawa yang gede itu juga ditebang. Dari penebangan itu, ada korban juga sampai meninggal. Innalillahi. Tapi itu human error sih menurut gue. Jadi entah gimana ya, tukang kayu kan gitu suka ada yang naik satu orang, dan di bawah itu yang narik pakai tambang. Pokoknya aku nggak tahu gimana kronologi detailnya. Tapi penebang yang naik ke pohonnya itu ketindih batang yang gedenya dari pohon asem itu. Jadinya kegencet sampai meninggal. Innalillahi. Dan itu jeroannya semua pada keluar. Darahnya pun pada muncrat sana sini. Ngeri aku denger ceritanya. Aku malah ngebayangin pas si kancil nampakin wujudnya ke aku pas awal-awal. Kata warga juga sampai ada 3 mobil polisi tuh di sana. Mungkin karena saking hebohnya. Aku sih nggak tahu karena lagi di sekolah. Dan kisah ini sampai di sini selesai. Terima kasih Bang Pierre ya, udah ngizinin Fakta Sejarah untuk bacain kisahnya di sini. Dan terima kasih teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.